Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu kembali dengan saya untuk belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang cerita imajinasi. Nah, kalian telah mempelajari apa sih itu cerita imajinasi, kemudian unsur intrinsiknya apa saja. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur dan juga kebahasaan teks imajinasi. Masih ingat kan apa itu cerita imajinasi? Jadi, cerita imajinasi merupakan cerita atau karangan narasi yang penuh dengan imajinasi atau sifatnya fiktif. Nah, kira-kira strukturnya apa saja sih? Nah, jadi struktur cerita imajinasi ada 3. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Kemudian ada komplikasi, mulainya masalah. Kemudian yang ketiga, ada resolusi, masalah sudah selesai. Nah, kalian pasti berpikir, loh kok sama dengan teks fabel? Ya, jadi struktur dari cerita imajinasi ini mirip dengan teks fabel. Bedanya, di dalam teks fabel strukturnya terdapat koda yang berisi amanat. Tetapi di struktur cerita imajinasi hanya ada orientasi, kemudian resolusi, dan juga komplikasi. Oke, masih ingat kan orientasi yaitu pengenalan? Jadi, di dalam orientasi ini akan menceritakan tentang apa sih yang mau diceritakan dalam cerita itu, kemudian siapa pelaku ceritanya, kemudian juga bagaimana wataknya, kemudian di mana cerita itu terjadi dan kapan terjadinya. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu masalah sudah dimulai. Oke, karena kita tadi sudah berkenalan ibaratnya dengan cerita imajinasinya, kemudian masalah akan dimulai. Di sini tokoh akan menghadapi sebuah konflik, entah itu dengan dirinya sendiri, entah dengan orang lain, entah dengan alam sekitarnya, dan sebagainya. Kemudian di bagian resolusi akan ada penyelesaian masalahnya, yaitu konflik sudah mulai berakhir. Nah, akhir dari sebuah cerita ini ada beberapa ya. Yang pertama, ada yang biasa kita kenal dengan yang namanya happy ending atau akhir yang bahagia. Kemudian ada sad ending atau akhir yang menyedihkan. Dan juga ada open ending atau akhir terbuka. Artinya akhir atau ending dari cerita itu diserahkan penulis kepada pembaca atau penontonnya. Oke, itu tadi adalah struktur cerita imajinasi. Kemudian kebahasaan cerita imajinasi itu dibagi menjadi 4. Pertama, ada konjungsi urutan waktu. Kemudian kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang ketiga ada kata kerja. Dan yang keempat ada kata ganti. Nah, sebagian pasti juga sudah kalian pelajari di kebahasaan teks fabel, yaitu seperti konjungsi, kalimat langsung dan tidak langsung, kata kerja, juga pasti kalian sudah pelajari. Nah, mungkin hanya di kata gantinya. Oke, sekarang kita pelajari kembali dari awal, yaitu konjungsi urutan waktu atau kata hubung urutan waktu. Nah, di sini kalian masih ingat kata hubung urutan waktu itu ada kemudian, lalu, selanjutnya, sesudah, sebelum, ketika, saat itu, mula-mula, pada akhirnya, dan masih banyak lagi konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan waktu kejadian. Nah, itu adalah fungsi dari konjungsi atau kata hubung urutan waktu. Kemudian, yang kedua, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, kalimat langsung digunakan untuk menunjukkan sebuah dialog atau tuturan langsung. Nah, kalimat tidak langsung merupakan kalimat pasif. Artinya tuturannya juga tidak langsung. Nah, kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik. Ya, ditandai dengan tanda petik di awal kalimat langsung dan di akhirnya. Oke, kemudian terdapat kata kerja yang menunjukkan itu adalah tuturan langsung. Kemudian terdapat juga kalimat tidak langsung
yaitu kata kerjanya menunjukkan bahwa kalimat itu merupakan kalimat tidak langsung. Kata kerjanya bisa ditunjukkan seperti mengatakan, menceritakan, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Misalkan, Upin menyatakan bahwa Ipin telah tumbuh besar. Nah, itu kalimat tidak langsung. Kalimat langsungnya bagaimana? Mungkin bisa seperti ini. Tuh, Dalang, Ipin sudah besar. Nah, itu adalah kalimat langsungnya. Kemudian ada kata kerja. Kata kerja atau dalam bahasa Inggris disebut verb. Dalam bahasa Indonesia disebut verba. Kata kerja ini bisa dibagi menjadi dua dalam cerita imajinasi. Yang pertama yaitu kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang kedua yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokohnya. Untuk kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi, seperti contohnya melompat, menghindari, menyuruh, atau membersihkan, dan masih banyak lagi ya kata kerja yang menunjukkan peristiwa. Kemudian ada kata kerja yang menyatakan sesuatu yang sedang dipikirkan atau dirasakan. Misalkan menginginkan, mengharapkan, mendamba, mengalami, merasakan. Nah, itu termasuk dalam kata kerja yang dipikirkan atau dirasakan. Jadi kata kerja yang dipikirkan atau yang dirasakan ini sifatnya abstrak atau tidak nyata. Sedangkan seperti tadi membersihkan, itu kan kata kerjanya adalah nyata ya. Ada kegiatannya yaitu bersih-bersih. Oke. Kemudian dalam kata ganti, saya yakin kalian semua sudah pernah mengenal ini, tapi mungkin tidak mengetahui apa sih namanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata ganti. Nah, kata ganti yang kita pelajari di cerita imajinasi dibagi menjadi 3. Pertama, ada kata ganti orang atau disebut dengan pronomina, kemudian kata ganti penunjuk, kemudian ada kata ganti tanya. Nah, kita bahas satu-satu ya, anak-anak. Nah, kata ganti orang ini ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, berdasarkan jumlahnya itu dibagi menjadi tunggal dan jamak. Nah, jamak itu artinya lebih dari 1, sedangkan tunggal itu hanya 1 atau sendiri saja. Nah, untuk kata ganti orang pertama itu adalah diri kita sendiri. Atau ada contohnya yaitu aku, saya, hamba. Kemudian jamak atau lebih dari 1 orangnya yaitu ada kami, kami atau kita. Kemudian kata ganti orang kedua itu adalah orang yang kita ajak berbicara, yaitu misalkan ini adalah saya, orang pertama, kemudian orang kedua yang saya ajak bicara itu adalah kamu, kemudian ada Anda, kemudian ada engkau. Itu untuk bentuk tunggalnya, artinya dia itu sendiri, dan aku atau saya itu juga sendiri atau tunggal. Kemudian bentuk jamaknya yaitu kalian, artinya kamu yang saya ajak bicara itu lebih dari 1, itu adalah kalian. Kemudian ada kata ganti orang ketiga. Untuk kata ganti orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan, yaitu ada dia. Misalkan saya dan kamu itu membahas tentang dia, atau ia, atau beliau. Itu artinya yang dibahas itu adalah 1. Artinya kita serba mengetahui dari orang ketiga itu. Nah, kemudian dalam bentuk jamaknya adalah mereka. Nah, itu adalah perbedaan dari kata ganti orang pertama, orang kedua, kemudian dan orang ketiga. Nah, kata ganti orang ini atau pronomina biasanya digunakan dalam sudut pandang. Nah, sudut pandang yang banyak digunakan itu adalah orang pertama atau orang ketiga. Orang pertama, kata ganti orang pertama apabila digunakan sebagai sudut pandang dalam cerita, maka akan bisa ditandai dengan banyaknya kata yang menggunakan aku, atau saya dalam ceritanya. Artinya dia menceritakan tentang dirinya sendiri.
Kemudian kata ganti orang ketiga itu adalah dia serba tahu. Dia serba tahu karena kita membicarakan orang lain. Jadi dia bisa mengetahui segala aspek tentang tokoh, segala aspek situasi dari ceritanya. Nah, itu adalah kata ganti orang ketiga. Kemudian ada kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk itu dibagi menjadi dua, yaitu umum dan tempat. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk ini digunakan untuk menggantikan ketika kita ingin menunjuk sesuatu atau menunjuk benda. Nah, kata ganti penunjuk itu dibagi menjadi dua, ada umum dan juga kata ganti penunjuk tempat. Yang pertama, untuk yang kata ganti penunjuk umum itu ada ini dan itu. Nah, kita sering menggunakan kata-kata ini ya. Kemudian yang kedua ada kata ganti penunjuk tempat. Nah, kata ganti penunjuk tempat itu ada di, ke, dari, dan pada. Nah, itu merupakan kata ganti penunjuk tempat. Nah, untuk di dan ke ini sebelumnya kita sudah belajar juga tentang kata tersebut digunakan sebagai kata depan, kemudian kata awalan, dan sekarang ini kita belajar bahwa kata di dan ke juga bisa digunakan sebagai kata ganti penunjuk. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kata ganti tanya. Nah, ini kalian sudah pelajari ya sejak dari SD. Nah, kata ganti tanya itu bisa disingkat menjadi adik Simba. Adik Simba apa saja itu? Pertama ada apa, di mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba. Nah, ini sama halnya dengan ketika dalam teks wawancara akan digunakan 5W1H atau dalam bahasa Indonesianya adik Simba, itu singkatannya. Nah, di sini Ustazah memiliki contoh teks cerita imajinasi. Nah, untuk saat ini kita belajar untuk mengidentifikasi strukturnya. Nah, di situ ada teks cerita imajinasi judulnya Peri Mimpi. Nah, peri mimpi. Apabila kamu sedang tidur, tetapi tidurmu buruk, percayalah, ada sekumpulan peri yang berusaha untuk mengupayakan mimpimu menjadi indah kembali. Peri itu berkeliaran di malam hari saat mata orang-orang terpejam. Mereka sibuk mengepakkan sayapnya dan menaburkan serbuk mimpi indah ke dalam kepala kita. Hanya saja, serbuk mimpi tersebut mendadak dicuri oleh penyihir. Otomatis, semua mimpi orang menjadi mimpi buruk pada suatu malam. Dimulai dari anak-anak sampai orang dewasa mengalami mimpi yang menyeramkan. Siangnya, peri tersebut pun bekerja ekstra untuk mengembalikan serbuk mimpi tersebut dari penyihir. Mereka rela pergi ke sumur raksasa di dalam hutan dan bekerja sama untuk mendapatkan kembali serbuk tersebut. Perjalanan mengambilnya tentu saja tidak mudah. Banyak peri yang kelelahan dan hampir sayapnya patah. Hanya satu peri yang berhasil menghadap si penyihir, yaitu Silkia. Silkia berhasil mengelabui penyihir saat penyihir tertidur. Ia memberikan serbuk mimpi indah tersebut kepada si penyihir agar tidurnya nyenyak, sehingga penyihir pun tidur sampai waktu yang tidak ditentukan. Para peri pun kegirangan dan berhasil mendapatkan kembali serbuk mimpi. Malam hari, ketika manusia sudah terpejam, mereka melakukan aktivitasnya kembali. Mereka menaburkan mimpi indah kepada manusia yang sedang mengalami mimpi buruk. Berkat jasanya, Silkia menjadi pemimpin untuk peri penabur mimpi tersebut. Nah, dari teks cerita imajinasi tersebut, kita bisa identifikasi. Paragraf pertama merupakan bagian orientasi, kemudian paragraf kedua dan ketiga merupakan bagian dari komplikasi. Mengapa seperti itu? Karena pada paragraf kedua masalah sudah dimulai. Kemudian di sana ada tantangan atau di sana terdapat masalah, yaitu bagaimana mimpi-mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk dan mereka harus mencari sumber dari serbuk mimpi indah. Nah, kemudian di bagian
Paragraf ketiga, di sana puncak konfliknya bagaimana peri tersebut mulai banyak yang kelelahan sampai akhirnya hanya ada Sylvia yang bertahan sampai akhir. Kemudian di paragraf keempat yaitu resolusi, di mana masalahnya selesai, yaitu para peri merasa kegirangan karena mereka berhasil mendapatkan kembali serbuk mimpinya. Nah, sekian anak-anakku materi tentang struktur dan kebahasaan cerita imajinasi. Minggu depan kita akan belajar tentang menulis cerita imajinasi. Nah, Ustazah tidak sabar untuk membaca tulisan kalian semua. Nah, sekian dulu materi yang Ustazah sampaikan tentang struktur dan cerita imajinasi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, makan dan minum minuman yang bergizi. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء